Nah, materi kita hari ini adalah bab 6. Nah, bab 6. Dan judulnya itu kekudusan ibadah. Nah, di situ ada judulnya kelihatan ya. Bacaan kita itu dari Keluaran 3. Udah dibuka kitab ya? Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Udah dibuka belum kitabnya? Nah, silakan bacakan. Aku mau Clay baca. Ayo Clay baca yang Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Oke. Sebutin dulu ayat apa itu. Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri padanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Musa. Ya Allah. Ya. Ah. Dela, habis ini baca. Udah buka belum, Del? Pembacaan selanjutnya yang Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Baca. Ayat 17 sampai 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, kudus ya. Terus Yehezkiel 22 ayat 1 sampai 31. Ini kita gantian aja bacanya. Yehezkiel 22. Ya. Belum kelihatan ya? Nih. Yehezkiel 22 ayat 1 sampai 31. Udah ketemu? Udah, Pak. Ini Tian masuk tuh. Nah, Tian baca ya. Yehezkiel 22. Oh, belum masuk dia audionya. Tian baca 22 nanti. Dan tunggu dia masuk. Saya baca dulu ayat 22 ya. Udah ketemu belum? Udah, Pak. Oke. Tian, Alkitabnya buka ya. Yehezkiel 22 ayat 1 sampai 31. Kelihatan nggak? Kelihatan. Saya baca dulu ya. Ya, selamat pagi, Tian. Ayo, Alkitabnya dibuka yuk. Kameranya dibuka juga ya. Ya, dibuka aja kameranya, jangan dimalu-maluin ya. Jangan malu-malu maksudnya. Oke, kita buka yang Yehezkiel 22 ya. Udah semua ya, ketemu ya. Saya bacain dulu ayat 1 sampai 5 ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia. Maukah engkau menjatuhkan hukuman atas doa yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji.
Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala bagimu yang menajiskan kamu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu mendatang. Oleh karena itu aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru hara. Nah, sekarang ayat 6-nya. Tian. Tian, ayo baca ayat 6, Tian. YSKL 22 ayat 6 sampai 10. Yang keras. Bacanya. Baru gabung, Pak. Ya, nggak apa-apa, baca Alkitabnya. Udah dibuka belum Alkitabnya? Belum, ya udah. Dela dulu, Dela ayat 6 sampai 10. YSKL 22 ayat 6 sampai 10 ya. Alkitabnya dibuka ya. Ayat berapa, Pak? Ayat 6 sampai 10. Ayat. Lihat Udah? masing-masing Iya. pemimpin Alkitab Israel apa? mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk Ya. menumpahkan darah. Ya. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang dan janda ditindas. Memandang ringan terhadap hal yang kudus bagiku Ya. dan hari-hari sahabatku. Menghancurkan darah orang, makan daging persembahan di atas gunung-gunung, kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu Orang kan menyingkapkan, padamu orang kan di padamu orang menyingkapkan menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. ayat 11 sampai 15. Clay, ayo Clay. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya. Perempuan anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga, uang, atau mengambil Ayat 15 udah, terus 16 sampai 20. Siapa namanya tadi? Christian. Ayat 16 sampai 20. Baca. firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguluskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberian mereka. Terus ayat 21.
Lanjut, Dela. Iya, Pak. Aku akan mengumpulkan kamu dan menimbulkan api kemudian. Hanya mencurahkan aku atas. Hai, anak. Kau adalah air pada masa tengahnya manusia ditelan benda pas janda-janda di sampai 25. Ayat 25 ya dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Sekarang ayat 26 sama saya aja sampai 31. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram, dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing, bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, itu dia tadi ya, pembacaan kita dari Yeskel 22, dan judulnya adalah dosa-dosa Yerusalem. Oke, sekarang kita lanjut untuk slide-nya. Nama tadi. Nah, tadi di pembacaan kita yang awal itu yang Keluaran 3 ayat 1 sampai 5 itu kita bicara tentang semak ya. Tanda-tanda kehadiran Allah. Nah, kelihatan nggak slide-nya? Halo, kelihatan slide-nya di sini? Ini kelihatan slide-nya? Ya? Iya, Pak. Baca nggak tanda kehadiran Allah? Nah, ini ada gambarnya ya. Ini gambar Nabi Musa yang sedang di hadapan semak belukar. Kalian bisa lihat tidak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak kalau gambarnya? Kelihatan, Pak. Nah, ada nggak tanda kehadiran Allah? Nah, jadi tanda-tanda kehadiran Allah itu waktu zaman Musa ya, Tuhan menampilkan dirinya di hadapan Musa itu ya, seperti minggu lalu kita udah bahas kan, melalui semak-semak ya. Semak-semak itu berapi jadinya, semaknya berapi. Nah, Allah itu memberikan tanda-tanda manusia kepada manusia ini supaya manusia itu bisa mengerti apa keinginan Allah gitu ya. Nah, ini dalam Keluaran itu tadi kita bisa ingat lagi ya, kita bisa simak Musa itu sedang mengembalakan kambing dan dombanya ya. Ketika sampai di Gunung Horeb, nah Gunung Horeb itu ternyata tempat yang kudus, nggak boleh diinjak-injak. Nah, tiba-tiba nongol lah malaikat Tuhan, cerut aja kebakar tuh. Apaan tuh gitu. Kan kaget dia kan tadi di Alkitabnya. Coba kamu baca lagi deh Alkitabnya deh. Kaget kan dia, kaget nggak? Kaget lah, masa enggak gitu. Tiba-tiba nongol api.
Mana tadi ayatnya? Sampai 5. Nah, ini. Coba. Musa berkata, baiklah kau akan menyimpang, katanya kan. Dia pengen jalan ke sana, terus ketika dilihat Tuhan, nah pas Tuhan melihat, terus dia berseru Tuhan itu dari tengah-tengah semak duri. Musa, Musa, gitu kan, dipanggil. Mau ngapain kamu ke situ? Terus Musa kaget. Ya Allah, katanya. Ya Allah, katanya. Lalu ia berfirman, jangan dekat-dekat. Kata Tuhannya begitu, jangan dekat-dekat ke sini, katanya. Kamu ya pakai pakai sepatu. Jadi zaman dulu tuh sepatu tuh namanya sepatu apa ya, kayak sendal tapi ada talinya gitu ya. Namanya tuh tali kasut. Nah, gitu. Kamu tuh buka tuh sepatumu gitu ya. Kalau zaman sekarang gitu dibilangnya mungkin begitu. Itu tempatnya kudus. Nah, si Musa tuh nggak tahu ternyata ini tempatnya kudus. Nah, dibukalah sepatunya gitu kan. Tuh, ada gambar Musanya lagi buka sepatu tuh. Nah, lihat gak yang sebelah sini, gambar yang sebelah sini. Nah, itu guys. Ngerti nggak jadinya? Ngerti nggak guys? Ngerti, Pak. Nah, terus di sebelah sini tuh ada lagi tuh, semak belukar merupakan sebuah tanda dari kehadiran Allah. Allah berbicara kepada Musa melalui semak belukar dan Musa memahami apa yang diinginkannya gitu. Suruh buka sepatu doang sebenarnya, karena itu tuh tempatnya tempat yang kudus. Nah, sekarang apa sih pengertiannya dari kudus itu sendiri ya? Kita akan bahas ya. Kita akan next slide. Nah, kekudusan dalam ibadah. Umat Allah itu perlu memahami ya apa itu kudus dan mengapa Allah itu kudus, sehingga kita pun harus kudus. Ya, kita harus kudus. Kayak tadi kan kudus. Tahu nggak Clay, kudus itu apa, Clay? Kudus itu apa? Nggak tahu, Pak. Dela, apa itu kudus? Ya. Apa? Nggak tahu. Yan, apa itu kudus? Yan, Tahu, Pak. kok gelap banget itu, kamu nggak ada lampu? Ada lampu nggak? Kalau ada lampu nyalain lampunya biar nggak gelap, atau enggak di depan matahari tuh, deket matahari tuh, biar terang. Play, kenapa kamu taruh itu antis di situ? Jangan ditaruh-taruh lah, nggak kelihatan. Nah, udah ya. Jadi kudus itu apa sih? Kalian masa nggak tahu kudus? Nah, kita sebelum ke situ kita simak dulu nih kenapa Allah itu kudus. Lihat di slide ini ya. Kudus itu artinya bebas dari dunia. Nah, Allah itu adalah kudus. Nah, Ia itu menguduskan manusia dan menjadikan miliknya. Nah, terus orang-orang kudus itu adalah orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, jadi ada 3 artian tuh tadi. Pertama, kudusnya sendiri itu artinya bebas dari dunia. Ya, artinya B apa Clay? Artinya kudus Bebas dari dunia. itu. Ya, bebas dari dunia. Ya, betul. Jadi bebas dari terhadap dunia artinya dia memisahkan diri terhadap segala hal-hal yang berbau duniawi, dan artinya dia hanya fokus terhadap hal-hal yang mengandung surgawi gitu ya. Contohnya apa ya? Nanti kita bisa lihat ya, kita bisa simak ya. Nah, lanjut. Nah, Allah menyatakan bahwa umatnya itu harus kudus karena Ia adalah kudus. Dalam kitab Yeskel 22 ayat 1 sampai 31 yang kita panjang tadi ya, kita baca panjang banget, mencatat itu tentang bagaimana dosa-dosa Yerusalem yang tidak mengindahkan kekudusan Allah, sehingga Ia mengecam umatnya. Allah mengecam bangsa Israel karena mereka meremehkan Allah. Nah, itu guys. Serta tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, dan tidak mengajarkan perbedaan yang najis sama yang tahir. Dengan demikian, Allah merasa dirinya dinajiskan di tengah-tengah mereka, umatnya. Bayangin, karena dosa-dosa mereka. Nah, jadi kalian harus tahu tuh, yang mana sih yang dosa, yang mana yang enggak, yang mana yang najis, yang mana yang tahir gitu ya, yang mana yang kudus. Nah, kalau kalian nggak tahu, nanti bisa-bisa tanpa sengaja kalian menajiskan Allah. Loh, kok bisa gitu? Nah, itu seperti kalian gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Kenapa sih kekudusan ibadah itu penting? Nah, pertama, karena Allah itu menolak tegas manusia yang tidak hidup kudus. Kenapa ya? Karena tadi itu di awal kita tuh pilihan Allah gitu. Kita itu orang yang dikuduskan. Kalau kita sendiri nggak hidup kudus ya berarti Allah itu tidak mau gitu. Ya.
Allah itu kudus sehingga ia menghendaki manusia memiliki kualitas hidup sebagai anak yang kudus ya. Oke Tian, Allah itu Allah yang kudus ya. Jadi ia menghendaki manusia seperti kita itu memiliki kualitas hidup yang kudus gitu ya. Kualitas yang hidup yang kudus itu kayak gimana sih? Nanti sabar ya, sabar, tenang. Dengan kekudusan seseorang dapat melihat bahkan berkomunikasi. Nah, dengan kekudusan seseorang dapat melihat bahkan berkomunikasi dengan Allah. Saya mau tanya di sini sama Clay. Clay, kamu pernah melihat Allah nggak secara langsung? Enggak, Pak. Nah, berarti kamu belum kudus itu hidupnya. Kamu pernah kayak Musa nggak tiba-tiba ngeliat ada semak kebakar gitu? Terus dipanggil ada suara tiba-tiba dari langit. Clay. Siapa kamu? Oke. Akulah. Ada siapa tuh sebelah Dela? Ada siapa tuh? Ya, jadi kayak gitu ya guys. Kenapa kita harus hidup tahir ya? Karena dengan hidup tahir itu kita ternyata bisa berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus gitu. Kita langsung ketemu loh, hebat gak tuh? Ya, jadi Musa kenapa dia bisa ketemu sama Tuhan Yesus melalui semak belukar? Karena dia hidupnya kudus. Jadi dia bisa langsung berkomunikasi gitu. Mungkin di zaman sekarang tuh hampir nggak mungkin ya, ya nggak sih? Mungkin di zaman sekarang tuh hampir nggak mungkin ya bicara sama Tuhan langsung gitu ya. Kayak zaman dulu tiba-tiba nongol gitu di mana gitu. Sekarang kayak nggak pernah gitu ya nggak sih? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Pernah nggak? Masa nggak pernah? Jadi bentar, kok nge-lag ya? Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kenapa di zaman sekarang itu tidak ada gitu, hampir tidak pernah ada orang yang bisa berbicara langsung gitu pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalian itu bicara kepada Tuhan tuh medianya apa sih? Melalui apa sih? Coba, Tian, kamu kalau ngomong sama Tuhan itu medianya apa? Medianya Iya. Perantaranya apa? Pakai HP kah? Atau pakai komputer kah? Pakai apa? medianya pakai HP. HP. Oh, kamu ngomong sama Tuhan pakai HP. Mantap. Nomornya bisa tahu nggak nomornya? Enggak. Loh, terus kamu katanya pakai HP tadi. Dela, kalau ngomong sama Tuhan kamu pakai apa tiap hari? Cara berbicaranya. Berdoa. Nah, itu pintar. Ya, Tian. Jadi bukan pakai HP ya. Kalau pakai HP mah ke saya gitu berkomunikasinya. Jadi kalau ke Tuhan itu cara berkomunikasinya dengan berdoa ya. Nah, itu komunikasi utama kita ya. Jadi kalau kalian putus berdoa, kalian akan putus komunikasi dengan Tuhan. Nah, makanya tidak boleh putus komunikasi dengan Tuhan ya. Harus tetap berdoa setiap hari. Oke. Nanti BTW kalau tiap kali closing kalian harus berdoa ya. Satu-satu nih kita gantian berdoanya. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya sebutin, mempraktekkan kekudusan ibadah. Ada do dan don't yang harus kalian lakukan ya. Ada yang harus kalian lakukan dan ada yang harus kalian tidak lakukan ya. Coba baca deh yang harus kalian lakukan dulu ya. Pertama ini datang ibadah tepat waktu ya. Persiapkan waktu sebelum ibadah. Nah, artinya kalian itu jangan mepet datangnya. Atau misalnya kalau ibadah jam 9 ya datangnya jam 7 gitu. Enggak ya, kepagian ya. Datangnya jam setengah 9 gitu. Jadi di gereja tuh bisa duduk dulu nyantai, ngopi-ngopi dulu atau saat teduh dulu gitu ya. Jadi atau bisa sarapan dulu gitu. Jadi nggak datang-datang tuh pas lagi baca firman gitu. Nah, itu jangan ya. Telat itu nanti yang ada. Nah, terus mempersiapkan layanilah dulu. Nah, yang kedua tuh layanilah seseorang akan yang lain dengan penuh kasih dan kesabaran seperti yang diteladankan Yesus. Nah, apa sih maksudnya melayani orang? Kamu pernah nggak dalam hidupnya melayani seseorang gitu?
Clay, pernah nggak melayani seseorang dengan kesabaran? Melayani seseorang misalnya kamu disuruh emak kamu, Clay nyuci piring, misalnya gitu. Ah, terus kamu kamu melakukan itu dengan bersungut-sungut atau dengan sabar? Oh, dua-duanya. Ya gitu. Jadi mempraktekkan kekudusan itu ya contohnya ya bisa beribadah ya berbakti kepada orang tua itu juga termasuk ibadah gitu ya. Nah, terus lanjutkan lagi. Persiapkan ibadah dengan baik dan sempurna. Apa tuh maksudnya? Ya contohnya kayak tadi. Misalnya kita mau Zoom meeting gitu. Contohnya aja itu contoh. Kita mau Zoom meeting. Ya, persiapkan itu apa yang harus kita persiapkan misalnya kayak LKS, terus Alkitabnya dibuka gitu kan sudah ada ayatnya. Ya kalian buka kitabnya, nah gitu kita persiapkan dengan baik. Nah terus saat teduh juga, nah itu supaya hati kita itu apa istilahnya, fokus gitu guys, fokus ya, jadi harus fokus pada satu titik ya, titik itu mantap. Berdamai dengan diri sendiri dan orang lain saat kamu beribadah. Nah jadi kalau lagi beribadah itu kamu harus mengesampingkan dulu ya hal-hal yang berhubungan dengan duniawi ya, atau dengan orang lain ya, dengan musuhmu atau dengan siapa, misal kamu punya musuh gitu di rumah, gelut sama adik atau kakak, atau di sekolah gelut sama temen misalnya, nah itu singkirin dulu ya. Jadi harus damai dulu sama diri sendiri kamu ya. Misalnya kamu insecure gitu, kok aku kayak gini sih orangnya gitu, nah kamu nggak boleh kayak gitu ya, kamu harus berdamai dulu sama diri sendiri ya sebelum beribadah ya. Karena kalau kalau enggak kamu nggak kudus di hadapan Allah, dan Allah tidak suka itu ya. Tadi disebutkan kan, Allah tuh nggak suka kalau kamu tidak kudus. Jadi kalau beribadah tuh kamu harus berdamai dulu sama diri sendiri gitu ya, jangan berantem sama diri sendiri ya. Nah ini ada yang tidak boleh dilakukan ya, bersungut-sungut jika tidak diajak, jika tidak diajak, bersungut-sungut jika diajak beribadah. Nah sehingga hati tidak dipenuhi dengan sukacita, nah itu tidak boleh dilakukan ya. Terus menyimpan kekecewaan, akar pahit, dan tidak mau mengampuni, misalnya si Tian gitu, Tian musuhan sama Clay, terus Claynya tidak mau mengampuni, nah itu tidak boleh ya, harus mengampuni dulu, karena kalau tidak kalian tidak kudus. Nah gitu guys. Terus bermain-main dalam beribadah, terlebih saat berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Contohnya apa? Misalnya pendetanya lagi ngomong nih, lagi berfirman ya, itu kok furman sih, aduh typo lagi, mendengarkan firman Tuhan ya. Terus tiba-tiba misalnya si Tian tiba-tiba nyautin, misalnya firman Tuhan berkata katanya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tidak, aku mau ada yang lain katanya. Dan lagi itu tiba-tiba nyaut, wah tidak boleh gitu kan, bermain-main dalam ibadah ya. Terus ada lagi saat berdoa gitu, misalnya lagi berdoa nih, kita lagi berdoa nih, saat tiba-tiba si Dela ketawa misalnya, ngakak sendiri gara-gara lihat apa, lihat Instagram gitu, mungkin lihat meme kocap kali ya, lihat apa yang cringe gitu, konten-konten yang cringe, jadi ketawa dia ya, lihat orang yang Yamet Kudasi gitu, mungkin diketawa mungkin ya. Nah itu kalau lagi berdoa gitu jangan ya, itu kita kesingkirkan dulu itu ya, kayak hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau enggak kalian jadi tidak kudus nanti, dan kalau tidak kudus artinya Tuhan tidak suka terhadap kalian ya, bahaya nanti kalian bisa kena hukuman ya. Oke, tidak fokus dalam ibadah karena memikirkan hal-hal lain yang tidak penting seperti makanan, game, Instagram, Wattpad, webtoon, drakor, dan lain-lain. Siapa yang suka nonton drakor di sini ya? Kalian ada, Dela suka nonton drakor nggak? Drama Korea. Nah itu jadi kalau lagi ibadah itu kalian jangan mikirin si artisnya terus ya, jangan mikirin Kim Jong Un terus gitu. Oh Kim Jong Un, bukan, Kim Jong Un mah presiden. Siapa namanya? Ya pokoknya jangan mikirin itulah artis Koreanya gitu. Saya nggak tahu namanya siapa, Sunwoo atau Taehyung, nah itu pokoknya jangan lah ya, kalau lagi ibadah tuh harus fokus gitu ya. Nah yang terakhir, slide terakhir, nah refleksi. Jadi kita dari pelajaran ini dapat sebuah kesimpulan. Yang pertama, Allah itu kudus ya. Kalau kita datang kepada Allah gitu, kita harus kudus ya, tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi. Kita yang dipilih dari Allah itu harus hidup berpegang pada firman Allah gitu. Jadi kita tuh sudah dipilih dari kecil, dari lahir gitu kan, udah dibaptis. Nah itu kita tuh sudah dipilih sama Allah, dan kita harus berpegang terus pada firman Allah ya, pada Alkitab ya, tidak melanggar kekudusan Allah ya.
Dan yang kelima, menjaga kekudusan merupakan itu panggilan hidup dari Allah. Nah, itu guys. Oke, cukup sekian dulu ya untuk materi hari ini gitu kan, nggak usah banyak-banyak. Nah, gimana? Ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Ayo yang mau bertanya, saya akan menjawab. Krik. Ayo, 2 menit terakhir. Siapa yang mau bertanya? Guys, siapa yang mau tanya guys? 2 menit terakhir nih. Apa Clay? Gak mau nanya? Ya sudah, saya tidak mau menjawab kalau begitu ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Siapa yang mau berdoa nih? Ayo, Tian baru masuk Zoom nih. Ayo, Tian berdoa. Berdoa penutup yuk. 1, 2, 3. Iya, sekarang. Ayo, Tian, berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ayo, Tian, kamu mana? Ayo. Ya. Ayo. Kan. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Bye bye. Foto dulu. Senyum. Smile. 1, 2, 3. Jebret. Oke. Dadah.